Sendiri, nama saya Zakwan Nabahan, NIM 122370180. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan Valtam. Di part ke-7 ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan, di mana pendapatan tambang batu andesit di PT Bukit Batu Makmur selama periode 2020 sampai 2030 memiliki potensi yang signifikan bagi kelangsungan dan kelayakan investasi perusahaan. Perusahaan dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam sebesar 570.000 ton batu andesit setiap tahunnya, memberikan gambaran positif terhadap kapasitas dan produksi dan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Harga jual yang konsisten sebesar 250.000 per ton memberikan kepastian pendapatan bagi perusahaan yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam merencanakan strategi keuangan dan investasi jangka panjang. Dengan produksi dan harga jual yang stabil, perusahaan dapat memperoleh pendapatan tahunan mencapai 142.500 juta dan total pendapatan selama periode 2020 sampai 2030 diproyeksikan mencapai 1.567.500 juta, memberikan gambaran yang positif terhadap potensi keuntungan perusahaan. Namun, untuk menjaga keuntungan yang optimal, PT Bukit Batu Makmur perlu memperhatikan beberapa hal. Peningkatan pendapatan harus diimbangi dengan kontrol yang ketat terhadap biaya operasional, agar dapat memaksimalkan margin keuntungan meskipun harga jual dan produksi diproyeksikan stabil. Perusahaan dapat merencanakan investasi jangka panjang yang sejalan dengan strategi pertumbuhan bisnis. Selanjutnya adalah cash flow, di mana cash flow pendapatan dari penjualan batu andesit merupakan sumber utama arus kas masuk bagi perusahaan. Terlihat bahwa pendapatan diproyeksikan meningkat secara signifikan mulai tahun 2023 mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan nilai 142.600 juta. Hal ini sejalan dengan rencana perusahaan untuk meningkatkan target produksi batu andesit dari 400.000 ton pada 2023 menjadi 570 ton pada 2025 dan tahun-tahun selanjutnya. Di sisi pengeluaran, capital cost hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 3.900.000. Selanjutnya ada biaya operasional, mencakup berbagai komponen seperti biaya pertambangan, overhead, dan gaji karyawan. Selanjutnya laporan keuangan. Cash flow bersih, terdapat variasi pada cash flow bersih per tahun dengan puncak pada tahun 2024 dan penurunan seiring biaya penambangan yang stabil dan tingginya pajak pada tahun-tahun berikutnya. Kumulatif cash flow menunjukkan akumulasi dari tahun ke tahun, mencerminkan perkiraan total uang yang tersedia setelah mempertimbangkan semua pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya analisis kelayakan, di mana pada analisis kelayakan ini, dalam analisis sensitivitas proyek ini tetap stabil, bahkan dengan perubahan suku bunga antara 6,20% hingga 6,50%. Selanjutnya, net present value mencapai 1,627 miliar 477 juta 494.689 rupiah dengan IRR 16%, kemudian payback period 8 tahun, kemudian PBIP-nya 8 tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada part ke-7 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.